Selamat kita bertemu lagi di dalam kasih Yesus Kristus. Selamat pagi juga bagi yang ibadah di rumah. Saya percaya Tuhan sudah memberikan kekuatan, perlindungan, bahkan kesehatan kepada kita semua. Bersyukur ya. Hari ini juga selamat pagi kepada Ibu dan Bapak Mika yang akan melayani kita di sini. Kita akan bangkit berdiri, kita akan katakan bahwa saat kita berkumpul, Roh Allah akan bekerja di tengah-tengah kita. Benar Tuhan, ketika kami membuka mata kami pagi hari, kami melihat bahwa kasih setia Tuhan besar. Kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kami menikmati semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Terlebih Tuhan, kalau siang hari ini, pagi hari ini, kami datang kepadamu di rumahmu, di gerejamu di Sinai ini. Kami tahu Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus secara pribadi. Mari Tuhan, Kau ambil alih kebaktian ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tuhan bertata di atas pujian. Tuhan berkata-kata kepada kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami, agar kami boleh layak bersekutu bersama-sama dengan Tuhan.
Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk. Kasih Allah meliputi kita. Ya, kalau bukan karena kasih Allah kita tidak ada di sini. Tapi karena kasih Allah kita boleh ada di sini. Tuhan. Bahkan Dia yang menolong kita. Biar kita boleh yakin bahwa karena kemenangan Yesuslah kita bisa melayani dengan Allah, dengan sesama. Ya, kita akan nyanyikan kubur kosong membuktikan Yesus hidup.
saudara dan saya berarti karena kita punya Allah yang hidup, Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan saat yang indah ketika kita bertemu dengan Yesus secara pribadi. Kita akan nyanyikan lagu ini. Saat
Engkau baik, amat baik, sangat baik. Sungguh kami ingin bersatu. Hati kami, pikiran kami, dan jiwa kami Kau kuasai untuk kami boleh dilayakan, diperkenankan, makan sehidangan dengan Tuhan, makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Kenyangkan kami Tuhan. Ketika kami membawa hati yang membeku, kami tahu Engkau yang mencairkan. Engkau yang memberi jawaban, Engkau yang memberi jalan keluar. Engkau yang berbicara dan kami mau ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan. Menjadi tanah-tanah yang gembur, tanah-tanah yang siap dibangun oleh Tuhan. Sehingga kami mempunyai buah dan buah itu boleh dihasilkan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dan Kau urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Mika akan membawakannya dengan urapan yang penuh, yang utuh dari Tuhan. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Engkau kuasai pikiran, hati, dan jiwanya, mulutnya, kata-katanya, semuanya Kau sucikan, menjadikan kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji nama Engkau, Kau ambil alih dari pertengahan sampai akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur, amin. Saya kira bukannya saudara yang capek, tidak pernah ketemu bergaul dengan jemaat, saya juga merasa karena ibadah online dan kemudian mengajar online itu juga membuat kelelahan yang luar biasa. Waktu teman saya dari Hong Kong mengontak saya, Pak Mika, ini pasti sementara ibadah online itu. Ya, saya bilang setuju karena pertemuan pribadi dengan pribadi, face to face, physical meeting adalah desain dari Taman Eden. Ya, di Taman Eden itulah Tuhan Allah dengan Adam dan Hawa face to face dalam satu kompleks namanya Eden. Karena dosa diusir, tapi Tuhan akan memulihkan itu. Jadi saya bilang bahwa ibadah online itu hanya sementara dan itu alat. Karena nanti di surga nggak mungkin online, apa gunanya ya? Gitu. Ya, oh surga nggak terganggu COVID juga sehingga nggak perlu datang ke sana online. Surga macam apa ini ya? Dan saya bersyukur juga saudaraku, dalam sekian waktu kita belajar dari kekuatan yang Tuhan berikan. Ya, dan pun saya sharing dengan anak, dengan istri, dengan teman-teman. Ya belakangan kosakata COVID paling banyak disebut daripada kata Yesus, betul? Ya, berapa ribu kali saudara menyebut nama COVID daripada Yesus. Saya pun juga mulai disaingkan dengan istilah ya. Anak istri saya kalau manggil saya mulai bingung kalau berlanjut. Mas Mika atau masker? Saya bingung juga. Jadi saya agak tersinggung kudus ya. Masker kok lebih banyak disebut ya. Untung saja tidak ada Sukirno di situ, bahaya kan? Mas Kirno. Ya, saya bersyukur itu. Terima kasih Pak Daniel, Ibu Lina. Saya tetap bersemangat. Amin. Luar biasa. Pagi hari ini saya mengajak kita dalam waktu yang terbatas, tapi kita akan efektifkan. Mari kita merenungkan baik-baik. Kendati pun berbulan-bulan, berminggu-minggu kita selalu mendengar khotbah tentang hubungannya COVID dan penderitaan. Ya. COVID sedang famous, sedang terkenal, sedang populer. Saya mengembalikan untuk ada hal yang lebih penting untuk kita terus belajar. Ya, semua orang kalam kabut, ya, semua orang kebingungan. Sampai di dunia YouTube, di dunia pengajaran, orang mulai kalang kabut juga tentang pengenalan akan Yesus. Orang Tritunggal, Tritarian, orang saling menunjukkan bahwa Yesus segera akan datang. Topik-topik akhir zaman 66. Kitab Wahyu pasal 6 sampai 13 semua ini sudah mau datang. Nah, terjadilah yang disebut sebagai misunderstanding, miskepekaan terhadap Kristus. Pagi hari ini tema saya adalah gagal peka dan gagal paham akan pribadi Yesus. Gagal peka dan gagal paham akan Tuhan Yesus. Pada tahun 2007, ketika anak saya lahir di Helmina, ya saudara. Ketika saya mendampingi istri saya melahirkan anak saya yang kedua itu, kemudian dia pindah ke kamar perawatan. Istri saya menyerahkan sesuatu pada saya yang saya mungkin gagal paham dan gagal peka. Dia pegang tisu dan kemudian diremas begini, dia bilang, "Mas, ini tolong Mas," gitu ya. Langsung saya pegang dan kemudian saya buang ke tong sampah.
Saya kaget ketika esok harinya saya tanya, emas yang kemarin saya serahkan mana? Emas yang mana? Enggak, kemarin kan saya kasih cincin dan kemudian kalau nggak bisa ditarik. Saya menikah itu cukup bermodal cinta, betul ya. Emasnya hanya 3 gram mungkin ya. Jadi dibungkus dan kemudian diserahkan, Mas, ini Mas tolong. Jadi kesan saya, dia menyerahkan bungkusan dalam bentuk bungkusan tisu untuk dibuang. Saya buang. Loh, saya buang di tong sampah? Bukan. Saya bilang, Mas, ini emas, ya kan? Maksud saya. Ya, jadi saya buang. Oh, saya buang. Aduh, ya sudah, hilang. Itu namanya gagal paham dan gagal peka kerugian. Betapa ruginya kalau kita gagal paham dan gagal peka akan Yesus. Satu bagian firman Tuhan yang saya ajak kita semua merenungkan dalam waktu singkat ini. Saya sudah terlatih 20 menit, jangan khawatir. Karena COVID mengganggu kenikmatan saya berkhotbah 45 menit, ya, 1 jam, ya. Tapi saya akan balas nanti COVID kalau main-main dia, ya. Satu bagian firman Tuhan dalam Lukas pasal 24, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ini perikop yang sangat familiar, tapi saya merasa saya diberkati dan saya ingin sharing kepada kita semua. Lukas pasal 24 ayat 13, peristiwa penampakan di jalan Emmaus kepada murid Yesus itu. Pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35. Tapi saya akan mengambil bagian-bagian yang stressingnya pada bagian itu. Saya mengajak kita membaca, saya akan membaca, saudara akan memperhatikan. Amin, haleluya. Ayat 13 sampai ayat 16. 13 sampai 16. Kemudian ayat 21 sampai ayat 28. Ya. 21 sampai 28. Dan kemudian ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 16, ayat 21 sampai 28 dan kemudian ayat 31. Pada hari itu juga 2 orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus. Ya, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenalnya. Kemudian saya masuk ke ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Keras, saudara. Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dan dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ini sebuah peristiwa yang sangat disayangkan. Murid yang pergi ke Emmaus disebut sebagai murid-murid. Walaupun sebuah diskusi juga apakah ini murid ke-11 itu, tapi ada penjelasan bahwa ada 11 murid, kemudian dijelaskan pada berikutnya. Mungkin salah satunya sangat-sangat intensif melihat peristiwa-peristiwa kematian Yesus.
Saudaraku dikasih Tuhan, seringkali kita menyadari bahwa kita disebut murid Kristus, tapi kadang kita masih gagal paham, gagal peka terhadap siapa Dia. Ya, oleh karena pengalaman-pengalaman yang mungkin mengganggu dirinya. Ada dua hal yang menarik yang saya ajak kita renungkan baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan. Ya, penting sekali. Tidak menjamin bahwa kita bertahun-tahun mengikut Yesus, tapi seringkali kita tetap gagal paham dan tidak mengerti siapa Dia. Ya, tidak memahami. Saya melihat peristiwa ini jelas sekali Yesus bersengaja untuk semacam menguji kepahaman mereka, pengertian mereka, kepekaan mereka terhadap siapa Yesus. Ya, perikop ini jelas-jelas mau mempertontonkan tentang pengalaman murid-murid yang kehilangan, gagal fokus, gagal paham, gagal pengertian apa yang sudah disampaikan oleh Yesus. Yang pertama, saudaraku, barangkali inilah persoalannya, mengapa mereka ini gagal paham, gagal peka terhadap Kristus, yang mengakibatkan kerugian. Ya. Pertama, ibu bapak yang dikasih Tuhan, saya menyebutnya ketakpekaan diri. Ya, ketakpekaan diri untuk mengenalinya oleh karena gangguan-gangguan ketidaktenangan. Kalau saya boleh lihat di sini, ibu bapak dikasih Tuhan, di situ dikatakan dalam ayat 15 ketika bercakap-cakap, kemudian Yesus nempel. Ya, dan aneh, pasti mereka pernah melihat Yesus, pernah ketemu, maka seringkali disebut murid-murid. Ya, pasti mereka tahu persis siapa Yesus, tapi mengapa mereka tidak bisa memahami? Saya menduganya ini persoalan ketegangan dan kegelisahan yang membuat mereka tidak mengenal Yesus. Dalam perjalanan menuju ke Emmaus, kurang lebih 7 mil itu. Saudaraku, mari kita perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Mari kita perhatikan sungguh-sungguh apa yang terjadi. Saya menduga bahwa mereka memang diblokir oleh kekecewaan, kemuraman hati. Ya, karena Yesus yang diharapkan itu ternyata dia selesai. Waduh, saya kira ini yang suka menjadi persoalan kita, saudaraku. Karena dalam ayat 7 dikatakan, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ada apa muram? Ada gangguan dalam dirinya, berlanjut dari kekecewaan harapan terhadap Yesus. Nah, saya kira ini penting, sebuah pembelajaran bagi kita. Seringkali kekecewaan, kedukaan yang tidak terkontrol bisa mengganggu. Kalau dalam dunia psikologi atau ilmu neurologi itu yang disebut sebagai gangguan insula anterior. Itu bagian dari otak manusia yang berbicara tentang perasaan, perhatian, kepekaan, dan rangsangan. Ya. Jadi kalau orang sedang muram, sedang gak nyaman, itu seperti blank, terjadi gangguan dalam insula anterior itu. Ya. Jadi sehingga tidak mengerti, tidak mengenal, padahal pernah ditemui. Saudara pernah begitu juga ya? Ketika gelisah, ya kan? Gaji suaminya dipotong karena COVID, ketemu suaminya sudah mungkin gak terlalu kenal. Kok suami saya sudah mirip COVID ya? Karena terjadi gangguan. Apapun yang kita perhatikan, kita dalam kondisi insecure, tidak nyaman, maka pasti tidak peka. Nah, ini penting, saudaraku. Sebuah pelajaran yang menarik bagi kita semua ya. Jangan sampai dalam hubungan kita dengan Yesus, kita selalu dikudeta oleh perasaan-perasaan, harapan-harapan yang tidak benar. Mengapa banyak orang Kristen kecewa, sedih, dan kemudian resign? Karena seringkali dia mengalami gangguan-gangguan dalam dirinya yang bisa mempengaruhi insula anterior itu. Ya. Pastilah ketika kita menghadapi persoalan tidak secure, tidak nyaman dalam pikiran-pikiran hati kita, maka kita tidak akan bisa mengenal dia. Ya. Saya kira berapa kali kita digoncang oleh COVID ini, terjadi gangguan psikologis, takut masa depan, sehingga kita mulai tidak normal dan tidak tepat memikirkan Yesus. Tidak hanya saudara, banyak teolog juga yang menjadi kacau.
akhirnya memperkosa kitab Wahyu, memperkosa bagian Wahyu. Ya segera ini 66 sudah terjadi. Wah, dia lupa bahwa masih banyak bagian lain yang belum dinyatakan Yesus. Ya, ini yang pertama, saudara. Jangan sampai hidup kita kehilangan kepekaan dan fokus, karena kita memiliki pergumulan hati yang tidak nyaman. Tidak hanya saudara, saya juga bisa begitu. Kalau sudah tidak nyaman itu bisa blank, ya, bisa blank. Kalau lebih baik jujur daripada kelihatan tulus tapi sebenarnya penuh dengan kemunafikan. Kalau Pak Tika santai-santai, saya sedang tidak nyaman gitu kan, saya keluarkan itu daripada kita simpan-simpan tuh. Wah, baik-baik, padahal sebenarnya ketika kita ketemu orang itu sebenarnya sudah blank. Ya. Ini yang pertama, ya, hindari dan kita terus ada dalam kenyamanan relasi dengan Tuhan supaya kita bisa mengenal Dia dengan benar. Pengenalan yang salah akan mempengaruhi perilaku yang salah. Ya. Berapa banyak keputusan-keputusan kita dalam melayani Tuhan karena kita ada gangguan-gangguan psikologis, karena kita tidak sadar akan siapa Dia. Yang kedua yang menarik bagi saya, saudaraku, ini Yesus sampai bilang bodoh, saudara. Saya tidak mau mengutip langsung dikenakan pada jemaat. Saya mau mengatakan betapa Yesus serius. Dikatakan di situ, saudara dikasih Tuhan, ya, hai kamu orang bodoh. Penulis, perhatikan baik-baik, lebih banyak memperhatikan dinamika pergumulan dua murid itu yang terus memikirkan tentang kedatangan Tuhan, terus mengkaitkan harapan para imam, para nabi, orang-orang Israel tentang kedatangan Tuhan. Dia fokus di situ. Saya kira ini umum, bahwa kedatangan Yesus akan dianggap sebagai memenuhi nubuatan Mesias. Dan begitu Yesus datang, pasti segera akan menyatakan kemuliaannya. Karena mujizat sudah diperkenalkan, kehebatannya sudah diperkenalkan, silsilah dari Daud sudah dipertontonkan. Jadi mereka sudah seperti di ambang pintu, segera akan merayakan pemulihan kerajaan Israel. Dan ini semua harapan Israel sampai hari seperti itu. Kalau saya buka di YouTube, rabi-rabi atau rabi-rabi Yahudi itu, mereka menolak Yesus. Kenapa? Mirip sekali mindsetnya terhadap PL. Kami tidak mungkin percaya Yesus, karena Yesus itu adalah paganisme, pengaruh Romawi. Yesus yang datang itu harus langsung mendamaikan seluruh dunia, betul-betul keturunan Daud, ya, dan kemudian seluruh kebejatan di dunia ini menyingkir. Mana mungkin Mesias itu, Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu itu, betul Mesias. Mirip sekali ketika diungkapkan ayat 20, tetapi imam-imam kepala pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dia, kami dahulu, termasuk imam, termasuk pemimpin Israel berharap, kami dahulu berharap bahwa Dia yang akan membebaskan Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ya, berhenti dulu di situ. Jadi harapan oleh karena pemahaman yang salah, kelambanan berpikir, kelambanan membuka Alkitab, kelambanan mengerti firman Tuhan, ini kuncinya. Jadi kalau saya mendengar perdebatan di YouTube itu, Rabi Yahudi mengatakan dalam sejarah Rabi Yahudi, Yesus itu bukan dianggap orang baik, tapi disebut sebagai renegade. Tahu renegade? Ya mungkin Pak Du dan saya yang ingat film Renegade itu ya, sekarang pakai Harley Davidson yang gede, udah dikucir. Artinya itu bajingan atau pemberontak. Jadi Yesus dalam daftar pikiran orang-orang Yahudi, bahkan Yahudi sampai sekarang itu termasuk kelompok pemberontak. Ya, selain pemberontakan Makabe, ya, Barkoba, wah, jadi Yesus masuk di situ, saudaraku. Tapi inilah persoalannya, PL-nya sama, tetapi beda pemahaman. Ya, sekarang kalau ada orang sok merasa tahu PL, menguasai PL, sebenarnya agak malu. Orang Yahudi memalukan orang PL sekarang. Anda itu lahir dari mana? Bangsa mana? Yang tahu Ibrani, tahu sejarah, tahu semua tafsiran kami. Anda itu di luar Ibrani. Ya kita jawabnya simpel ya, kita memang di bawah Kristus. Saya bukan orang Ibrani Yunani walaupun belajar PL. Kalau mau belajar akarnya orang Ibrani, tapi orang Ibrani yang belajar PL pun tidak sampai pada Yesus. Dan Yesus sebut sebagai betapa bodohnya kamu. Jadi penulis mengungkapkan
bahwa pergumulan dua murid itu mengapa gagal peka dan gagal paham, karena masih terpancang pada pikiran-pikiran orang Yahudi yang belum diterangi oleh Roh Allah. Oleh Paulus dikatakan dalam 2 Korintus pasal 4, mereka diblokir, mereka dibutakan. Dan kemudian hanya sedikit penulis menyingkat dalam ayat 28, saudaraku, 27-28, lalu yang menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis pada kitab suci itu maksudnya apa? Hanya singkat keterangan untuk Yesus. Mungkin Yesus perlu waktu menjelaskan kembali, tapi penulis hanya memberi catatan ayat 27 saja. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab Nabi. Jadi ada semacam kuliah overview. Loh, kamu ini gimana? PL itu menuju ke saya. Tapi mengapa tidak sampai mereka sekali lagi? Ini gagal paham karena kekerasan hati. Tidak mau mengenalnya. Saudaraku dikasih Tuhan, banyak sekali kita mau belajar Alkitab, mungkin secara teori, secara ilmu, secara pendidikan akademis. Tapi mengenal firman Tuhan, jelas tidak cukup hanya kemampuan itu. Pekerjaan Roh Allah yang memberikan inspirasi firman Tuhan harus mendampingi dia supaya tembus pada Yesus. Saya selalu katakan, sekolah teologi yang tidak membiarkan Roh Allah bekerja mendampingi pemahamannya, maka saya khawatir akan terbatas pemahamannya, menjadi gagal paham. Sekolah teologi, pembelajaran firman Tuhan, bahkan di gereja pun, saya agak takut sekarang. Karena kita semua bisa membaca Alkitab, ada banyak bantuan untuk mengerti Alkitab, tetapi persoalannya, apakah ada pribadi yang terus seperti Paulus katakan, Roh Allah lah yang memberikan pemahaman bagi dia. Jadi ini yang kedua, gagal paham itu karena memang kaku saja, ya, kaku. Jadi tidak usah takut, tidak usah kaget, tidak usah marah kalau orang Yahudi sampai hari ini tidak bisa tembus Yesus. Pasti karena Roh Allah tidak memampukan mereka, ya, mereka tidak benar-benar terbuka. Saya kira bagi kita semua juga begitu. Hidup kita ini seringkali tidak maju karena kita tidak belajar firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Mungkin hanya belajar letter saja, ya. Baca sih terus, tapi lihat sama orang Yahudi baca terus, lebih terus daripada kita, ya, lebih terus daripada kita. Tapi mereka tidak sanggup tembus Yesus. Hanya kasih karunia lah kita bisa mengenal Dia. Apa yang saya ingin katakan kepada kita semua, sesuatu yang terus akan kita kembangkan dalam hubungan pribadi kita dengan Yesus adalah pengenalan dan kepekaan. Ya. Sesuatu yang terus akan kita gumuli dan menjadi dasar hidup kita adalah kita terus belajar peka, tenang hati, terbuka terhadap firman Tuhan. Itulah kunci. Saya selalu katakan, sampai kapanpun belajar firman Tuhan tidak akan pernah berhenti. Walaupun sepertinya tidak bermanfaat bagi saya. Saya sedih banyak orang Kristen menjadi Kristen. Ya, jangan saudara yang awam. Orang berdebat tentang Alkitab, tapi menyedihkan kalau ditanya berapa banyak orang pemikir-pemikir membaca Alkitab paling nggak 20 kali, 10 kali. Saya senang ada satu situs YouTuber, orangnya nggak terlalu menarik, tapi pikirannya bagus. Dia bilang begini, semua yang siap mengerti firman Tuhan minimal, kalau dia orang awam 10 kali baca Alkitab, dia bilang begitu. Saudara pernah 10 kali belum? Kalau sampulnya pernah ada Alkitab. Ya, Kejadian, Keluaran dan Imamat mungkin 20 kali. Ya. Tapi kalau ditanya berapa kali kita baca, dan dia bilang kalau dia STH mestinya 15 kali. Kalau dia magister teologi harusnya 20 kali. Bagus sekali. Dan saya jamin tidak semua teolog rajin membaca Alkitab, lebih rajin membaca tafsiran. Ya, syukurlah di Tiranus tuh walaupun dipaksa kudus, harus dipaksa kudus ya. Jadi kalau kamu mau lulus S1, tanya Pak Do, ada bucinan di sini juga, mestinya 4 kali sudah baca. Ya. Jadi kami kalau ada mahasiswa nilai PLPB-nya merosot, sedih. Kalian mengejar teori, mengejar tafsiran, tapi Anda tidak setia pada firman Tuhan. Lah yang baca terus saja bisa meleset, apalagi yang tidak baca. Ya. Ini yang kedua, jadi jangan sampai kita kehilangan pengenalan akan Dia. Saya senang sekali dalam surat-surat Paulus.
Dari banyak tulisan itu selalu berkata, aku berdoa supaya kamu mengenal, luar biasa ya, mengerti, memahami kuasa kebangkitannya, supaya aku menjadi serupa dengan dia. Ketika saya membaca surat-surat, dan surat-surat itu sendiri tujuannya supaya jemaat memahami, mengenal Kristus dengan baik. Ya. Lebih susah dapat mujizat dari kebodohan, tidak mau baca jadi baca, daripada mujizat sakit bisa sembuh. Bagi saya yang paling penting itu kesembuhan dari pikiran hati yang tidak mau terbuka pada Kristus itu jauh lebih susah dan lebih bahaya kalau tidak terjadi. Mengapa seringkali kita mengalami krisis hubungan dengan Yesus? Karena kita tidak peka, gagal paham atas Dia. Ya, kadang hati kita, kekacauan psikologis kita, pergumulan kita menghancurkan kepekaan kita dengan Tuhan. Kadang kita kaku hanya merasa tahu tentang Tuhan, tapi sesungguhnya tidak terbuka dalam pekerjaan roh Allah untuk sampai pada Yesus. Saya ingin akhiri renungan saya pada pagi hari ini, saudaraku. Ya, mungkin banyak di antara kita yang sudah pernah melihat video ini ya. Klik. Sebenarnya kira-kira 1 jam lalu lah saya dapatkan ya. Begitu saya menyebut sesuatu, ya betul-betul Pak Mika ya. Kalau semua betul saya tidak susah sampaikan ya. Jadi di sebuah toko itu, ya, di depannya itu ada pengemis yang wajahnya busut ungu. Nah, setelah yang gini berarti orang lihat ya. Ibu kasih tahu saja supaya saya enggak just kidding. Jadi si owner, pemilik toko itu setiap kali buka tokonya kaget. Siapa ini? Si orang gila ini selalu ada di depan pintu, diusir. Pergi kau! Motor-motor jorok kau! Dia selalu memandang orang gila jorok mengganggu motor itu. Pergi dia, ya, terus kemudian masuk ke dalam pasar. Besok lagi pintu dibuka toko itu oleh orang. Ada lagi, Gus, mengapa kamu di sini? Keluar kau! Kadang pakai sabun. Dan kemudian dia pergi lagi, berkali-kali. Sampai satu hari dia terkejut. Karena, kalau tidak salah ya, saudara boleh koreksi. Karena begitu dia lihat di depan pintu, ada ceceran darah. Dan orang gila itu sudah tidak di situ lagi. Ya. Dia kaget, mengapa orang gila ini mungkin sudah dihajar orang. Karena mungkin mengganggu toko saya. Sebaliknya ketika ditangkap rekaman CCTV, dia terus lihat track record mengapa dia selalu di situ. Kaget saudara, yang mana sudah sedih sekali. Ternyata si orang gila ini tiap malam menjaga tokonya supaya tidak dirampok. Dan situasi terakhir dia menghadapi, kalau tidak salah, 3 perampok menghajar dia babak belur. Kalau nggak salah mati atau apa, pokoknya jelas tidak ada. Dan si orang sayang sekali saya tidak mengerti lebih jauh tentang perampok itu, tentang orang gila. Saya yang ngerti dia kotor, jorok, dan tidak punya manfaat apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan, hubungan kita dengan Yesus seringkali diwarnai oleh gagal paham, egoisme kita, keinginan kita, dan tanpa yang kedua tadi, kita jarang sungguh-sungguh memikirkan firman Tuhan sebagaimana apa yang Tuhan mau. Persoalan kita bukan kafir, tapi persoalan kita apakah Anda makin peka terhadap Kristus dan firman-Nya di dalam dunia yang makin parah. Amin. Mari kita berikan hati kita, Tuhan ampuni saya. Ya, seringkali saya gagal dalam jalan hidup karena saya gagal paham, gagal peka. Hari ini firman Tuhan mengingatkan engkau, jangan sampai engkau kelewat rugi, karena sebenarnya Yesus adalah hidup kita. Yesus mendampingi kita. Yesus berduet dengan hidup kita. Dia melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak kelihatan, tetapi nyatanya menyanggupkan Anda mengatasi persoalan. Mari kita ambil waktu sejenak merenungkan pengalaman baik murid-murid Emmaus. Mari kita tundukkan kepala.
Bapak, pagi hari ini hamba-Mu pun, bahkan jemaat di tempat ini, selalu dengan rendah hati belajar. Seringkali kami sepertinya bersama Yesus, tapi kami tidak peka dan mengenal dengan sungguh-sungguh siapa Engkau. Kami dikuasai oleh perasaan-perasaan marah, kecewa, dikuasai oleh perasaan-perasaan yang hanya ingin memuaskan keterangan kami. Dan seringkali kami tidak sungguh belajar dari firman Tuhan, sehingga kadang Yesus, firman-Mu harus menegur keras kami betapa bodoh dan lambannya kami. Bahkan ketika Yesus memberikan tanda-tanda pun pada orang Emmaus, mereka tidak peka. Baru ketika Yesus pergi, baru dia sadar dia itu Mesias. Ampuni kami Tuhan pagi hari ini, terus menerus bawa jemaat-Mu setiap kami, bukan terpaku atas masalah, tetapi terpaku peka dengan benar, dengan tepat, mengerti dengan baik siapa Yesus dalam firman atas zaman ini, atas zaman yang akan datang. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba dan setiap jemaat, bahkan semua anak-Mu, murid-Mu harus belajar dengan jelas. Hindarkan kami dari gagal paham dan gagal peka akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya merasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan saya mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Dr. Ika Sulistiono yang pada pagi hari ini juga bisa bersama dengan Ibu beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan memakai hambanya lebih indah lagi di dalam pelayanan bersama dengan keluarga, dimanapun hambanya diutus oleh Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Terima kasih. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya mengundang untuk kita tampil berdiri bersama-sama, kita akan masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, pada pagi hari ini berapa banyak anak-anak-Mu ya Tuhan boleh hadir dan juga dapat bertatap muka di dalam ibadah kami di tempat ini. Tuhan sudah memberkati kami semua. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan yang lain yang nanti juga akan menikmati akan tayangan ibadah ini. Bapa, kiranya Engkau juga memberkati mereka semua yang ada di rumah karena tidak bisa beribadah di tempat ini. Tuhan juga memberkati kami semua ya Bapa. Tuhan memberkati semua yang sudah melayani sepanjang ibadah kami di tempat ini ya Tuhan. Pakai mereka semua ya Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh ya Tuhan seperti apa yang diberitakan lewat kebenaran firman Tuhan, supaya kami semua tidak gagal peka dan gagal paham akan Tuhan Yesus. Karena keadaan situasi yang terjadi pada saat-saat ini, dalam kesulitan, tantangan hidup, sakit penyakit ataupun apapun ya Bapa, kiranya Engkau tolong supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti akan rencana Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa, sehingga kami boleh tetap selalu ya Tuhan memuliakan dan membesarkan nama Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami satu persatu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mungkin ada di antara rekan-rekan kami ya Tuhan yang terganggu kesehatannya, yang sakit Tuhan, jamah mereka semua satu persatu ya Tuhan, supaya mereka boleh kuat ya Tuhan, boleh dipulihkan keadaan mungkin gangguan pada tubuhnya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang menjamahnya pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus mereka boleh dipulihkan semuanya. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga menolong bagi Bapak Presiden Jokowi bersama dengan staf kementeriannya ya Tuhan. Baik pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, Tuhan mereka boleh menjalankan tugasnya dengan takut kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong kami semua ya Bapa, sehingga dalam setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi dan mempercepat pemulihan
bagi bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini ya Bapa, kiranya ya Tuhan Engkau akan lewatkan semuanya, sehingga saatnya nanti ya Tuhan, kami semua dapat ya Tuhan beribadah dengan leluasa kembali. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarga demi keluarga yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Anak cucu kami juga yang masih sekolah dalam pendidikan secara online, Tuhan juga menolong mereka semua. Mereka juga boleh ya Tuhan maju di dalam pendidikan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Sebentar ya Tuhan, sidang Tuhan juga akan meninggalkan tempat ini. Tuhan juga akan menyertai di dalam perjalanan kami pulang pada tujuan kami. Ya Tuhan, Tuhan tibakan dengan tidak kurang sesuatu apapun. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami juga berdoa untuk para ya Tuhan jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, bahkan juga mengembalikan hak milik Tuhan. Tuhan juga memberkati dengan berkat yang berlimpah. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Allah akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dalam Kristus Yesus dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selamanya. Mari saudara sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua oleh siang hari ini, bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh